Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nadia Anjani dari Akuntansi Syariah 1D, mata pelajaran Al-Quran, dosen pembimbing Bapak Muhammad Hanif. Baiklah, tanpa mempersingkat waktu, saya akan memulai hasil presentasi saya, yaitu tentang tafsiran ayat kursi. Semua surat dalam Al-Quran adalah surat yang agung dan mulia. Demikian juga seluruh ayat yang dikandungnya. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kehendak dan kebijaksanaannya menjadi sebagian surat dan ayat lebih agung dari sebagian yang lain. Surat yang paling agung adalah surat Al-Fatihah, sedangkan ayat yang paling agung adalah ayat kursi, yaitu di surat Al-Baqarah ayat 255. Yang akan kita pelajari bersama dalam kesempatan ini adalah ayat kursi. Ubay bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wahai Abul Muzir," atau gelar kunyahnya atau Ubay, "tahukah engkau ayat mana di kitab Allah yang paling agung?" Lalu ia menjawab, "Allah dan Rasulnya lebih tahu." Beliau berkata, "Wahai Abul Munzir, tahukah engkau ayat mana di kitab Allah yang paling agung?" Aku pun menjawab, "Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum." Maka beliau memukul dadaku dan berkata, "Demi Allah, selamat atas ilmu yang diberikan Allah kepadamu, wahai Abul Munzir." Hadis riwayat Muslim. Dalam kisah Abu Hurairah radhiyallahu anhu dengan setan yang mencuri harta zakat, disebut bahwa setan tersebut berkata, "Biarkan aku mengajarimu beberapa kalimat yang Allah memberimu manfaat dengannya. Jika engkau berangkat tidur, bacalah ayat kursi. Dengan demikian akan selalu ada penjaga dari Allah untukmu, dan setan tidak akan mendekatimu sampai pagi." La ta'khuzuhu sinatu wa la naum. Artinya, dia tidak mengantuk dan ia tidak tidur. Maha suci Allah dari segala kekurangan, dia selalu menyaksikan dan mengawasi segala sesuatu. Tidak ada yang tersembunyi darinya dan tidak lalai terhadap hamba-hambanya. Allah mendahulukan penyebutan kantuk karena biasanya kantuk terjadi sebelum tidur. Barangkali ada yang mengatakan menafikan kantuk saja sudah cukup sehingga tidak perlu menyebut tidak tidur, karena jika mengantuk saja tidak apalagi tidur. Akan tetapi Allah menyebut keduanya karena bisa jadi yang pertama orang tidur tanpa mengantuk terlebih dahulu, dan yang kedua orang bisa menahan kantuk tetapi tidak bisa menahan tidur. Jadi, menafikan kantuk tidak berarti otomatis menaikkan tidur. Lahu ma fis samawati wa ma fil ar. Artinya, kepunyaannya apa yang di langit dan di bumi. Semesta alam ini adalah hamba dan kepunyaan Allah, serta di bawah kekuasaannya tidak ada yang bisa menjalankan sesuatu kehendak kecuali dengan kehendak Allah. Man zallazi yasfa'u indahu illa biiznih. Artinya, tiada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Tafsirannya, memberi syafaat maksudnya menjadi perantara bagi orang lain dalam mendatangkan manfaat atau mencegah bahaya. Inti syafaat di sisi Allah adalah doa. Orang yang mengharapkan syafaat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berarti mengharapkan agar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendoakannya. Di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala ada yang syafaat khusus untuk Nabi Muhammad, seperti syafaat untuk dimulainya hisab di akhir, dan disyafaat bagi penghuni surga agar pintu surga dibukakan untuk mereka. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Artinya, dia mengetahui apa yang di hadapan mereka dan di belakang mereka. Tafsiran ayat ini,
adalah dalil bahwa ilmu Allah meliputi seluruh makhluk yang baik yang ada pada masa lampau, sekarang maupun yang akan datang. Allah mengetahui apa yang telah, sedang, dan yang akan terjadi. Bahkan hal yang ditakdirkan tidak ada pun, bagaimana wujudnya seandainya ada, ilmu Allah sangat sempurna. وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ. Artinya, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah kecuali dengan apa yang dikehendakinya. Tafsiran dari ayat ini yaitu, tidak ada yang mengetahui ilmu Allah kecuali yang Allah ajarkan. Demikian pula ilmu tentang zat dan sifat-sifat Allah. Kami tidak punya jalan untuk menetapkan suatu nama atau sifat, kecuali yang Dia kehendaki untuk ditetapkan dalam Al-Quran dan hadis. Wasi'a kursiyuhus samawati wa ma fil ar. Artinya, kursi Allah meliputi langit dan bumi. Tafsirannya, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menafsirkan kursi dengan berkata, Al-kursiyun maudi'u qadamai. Artinya, kursi adalah tempat kedua telapak kaki Allah. Hadis riwayat Al-Hakim, dihukumi sahih oleh Al-Hakim dan Az-Zahabi. Allahus Sunnah menetapkan sifat-sifat seperti ini, sebagaimana ditetapkan Allah dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah tanpa menyerupakannya dengan sifat makhluk. Ayat ini menunjukkan besarnya kursi Allah dan besarnya Allah. Dalam sebuah hadis, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Mas-samawatu sab'a ma'a kursi illa kahalqati mulqati bi ardi falak. Artinya, tidaklah langit yang 7 dibanding kursi, kecuali laksana lingkaran anting yang diletakkan di tanah lapang. Hadis riwayat Hibban, dihukumi sahih oleh Ibnu Hajar dan Al-Ba'ani. Wala ya'uduhu hifzuhuma. Artinya, dan Allah tidak memberati pemeliharaan keduanya. Tafsirannya yaitu, seorang ibu tentu merasakan betapa lelahnya mengurus rumah sendiri. Demikian juga seorang kepala desa, camat, bupati, gubernur, ataupun presiden dalam mengurus wilayah yang mereka pimpin. Namun tidak demikian Allah yang Maha Kuat. Pemeliharaan langit dan bumi beserta isinya sangat ringan baginya. Segala sesuatu menjadi kerdil dan sederhana di depan Allah. Wa huwal aliyul azim. Dan Dia Maha Tinggi lagi Maha Besar. Allah memiliki kedudukan yang tinggi dan zat-Nya berada di ketinggian yaitu di atas langit atau di atas singgasana. Dalam sebuah hadis, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada seorang budak perempuan. Ia bertanya, "Di mana Allah?" Ia menjawab, "Di langit." Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Siapa saya?" Ia menjawab, "Engkau adalah Rasulullah." Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada majikannya, majikan budak perempuan tersebut, yaitu tentang, "Bebaskanlah ia karena sungguh dia beriman." Hadis riwayat Muslim. Jelaslah bahwa keyakinan sebagian orang bahwa Allah ada di mana-mana bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Demikian pula memiliki kedudukan yang agung dan zat juga yang agung, sebagaimana ditunjukkan oleh keagungan kursinya dalam ayat ini. Baiklah, itulah tentang tafsiran ayat kursi yang saya bawakan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.